Video ini dibuat untuk membela nasab Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Video ini bukan dibuat untuk membela oknum Habib yang saat ini berselisih dengan kiai dan ulama Indonesia. Saya mencintai habaib dan mencintai seluruh ulama Indonesia. Jadi mohon sikapi video ini dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Sekali lagi, video ini dibuat untuk membela nasab Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini kayaknya sudah lama Wiblah, kayunya nih Wiblah. Ini jawabannya nah, Masya Allah luar biasa nah. Ya Allah. Alwi bin Ubaidillah bukan bin Abdullah. Tapi sama Wiblah, Abdullah bin Ubaidillah atau bin Abdullah. Sama. Orang sama, cuman beliau artinya tidak mau kalau nggak disebut ditafsirkan, artinya dibikin Ubaidillah. Tawadu Wiblah. Nah, tawadu beliau Taala menghinakan diri beliau. Masya Allah. Dan beliau menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Sekarang kita berada di Bor. Yang mana di Bor ini ada makam yang bernama Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir. Ini anak Imam Muhajir ilallah abad bin Isa. Yang pertama hijrah dari Basrah ke tanah Hadramaut. Yang mana abahnya bermakam di Usaisah dan anaknya beliau Imam Ubaidillah di Bor. Inilah daripada kubah beliau. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan menanjak, Masya Allah. Naik ke makam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Masya Allah, indahnya. Tetangga jauhnya. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut ditawasuli, Masya Allah. Al-Muhajir Allah Ahmad Isa bin Muhammad bin Imam Ali Al-Quraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq Ahmad Baqir Ali Zalabidin bin Imam Al-Husayn Siddiq bin Imam Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 243 Hijriah, Masya Allah. Alhamdulillah. ثم قلت اسمع، هذه الخرقة العمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب مرباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan nasab Sayyid Ubaidillah. Apakah Sayyid Ubaidillah adalah anak dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir? Pertama, kita ketahui terlebih dahulu bahwa makam Sayyid Ubaidillah itu ada, yaitu ada di Bor di Yaman, sebagaimana dilaporkan oleh Ustadz Rahmat. Mari kita tonton video ini. Sekarang kita berada di Bor, yang mana di Bor ini ada makam yang bernama Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir. Ini anak Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa yang pertama hijrah dari Basrah ke tanah Hadramaut, yang mana abahnya bermakam di Husaisah dan anaknya beliau Imam Ubaidillah di Bor. Nah, jadi makam Sayyid Ubaidillah itu ada di Bor di Yaman. Jika Ubaidillah dan Abdullah adalah lain orang, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa orang di berbagai video, jika Ubaidillah dan Abdullah adalah lain orang, maka pertanyaannya, di manakah makam Abdullah? Kalau makam Ubaidillah sudah ada. Nah, jika Ubaidillah dan Abdullah adalah lain orang, maka pertanyaannya, di manakah makam Abdullah itu? Jika tidak ada, bukankah itu artinya Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang? Nah, ini makam dari Sayyid Ubaidillah dari luar, dan ini bagian dalamnya. Selanjutnya, nama Ubaidillah itu tertulis di nisan makam Sayyid Alwi, sebagaimana tertulis jelas di batu nisan yang ada di video ini. Ini jawabannya nah, masya Allah luar biasa nah. Ya Allah, Alwi bin Ubaidillah bukan bin Abdullah, tapi sama biblah Abdullah bin Ubaidillah atau bin Abdullah. Ubaidillah bin Ahmad tidak mau kalau tersebut ditasirkan, artinya dibikin baju lahir. Tawadu biblah. Nah, jadi di makam Sayyid Alwi, yang mana Sayyid Alwi ini adalah anak dari Sayyid Ubaidillah. Tertulis di sini bahwa Sayyid Alwi itu adalah putra dari Ubaidillah. Ubaidillah putra dari Ahmad. Ahmad putra dari Aisyah. Supaya lebih jelas. Nah, di sini tertulis Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Ada titik di sini. Ba dan ya. Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah. Sekarang kita masuk pada keterangan yang terdapat di dalam sebuah kitab yang berjudul Abna'ul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi, yang terkenal dengan nama Ibnu Toba. Beliau ini wafat tahun 478 Hijriah. Jadi wafatnya beliau itu tahun 478 Hijriah. Kitab ini ditahqiq oleh 3 ulama, yaitu Ibnu Sadaqah Al-Halabi yang terkenal dengan sebutan Al-Warraq tahun 1180 Hijriah, dan Abul Aun Muhammad As-Safarini yang wafat tahun 1188 Hijriah, dan Muhammad bin Nassar Ibrahim Al-Maqdisi tahun 1350 Hijriah. Kitab ini diterbitkan pertama kali tahun 2004 Masehi atau 1425 Hijriah. Diterbitkan oleh Maktabah Juddal Ma'rifah yang ada di Riyadh, Sulaimaniyah, Jalan Amir Sultan bin Abdul Aziz, dan Maktabah At-Taubah, Kerajaan Saudi Arabia yang juga ada di Riyadh.
di halaman 167 ketika menyebutkan tentang anak dari Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, perhatikan di sini beliau menjelaskan bahwa Sayyid Isa bin Muhammad ini dari anaknya yang bernama Ahmad bin Isa Asy-Syahir bil Muhajir. Jadi dari anaknya yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir itu memiliki keturunan yang sangat banyak. Jadi dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ini turun-temurunnya itu sangat banyak. Yang terdapat di Hadramaut dan sebagian dari negeri-negeri kaum muslimin. Nah, Ahmad bin Isa ini punya 4 anak, yaitu Muhammad bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad, Ali bin Ahmad, dan Husain bin Ahmad. Jadi punya anak 4, dan kemudian dari 4 anak ini keturunannya itu sangat banyak. Katsiron jiddan. Sangat banyak terdapat di Hadramaut dan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Nah, poin pentingnya adalah bukan pada teks yang tertulis Abdullah ini. Ya, kalau tulisannya di sini jelas tertulis Abdullah. Poin pentingnya adalah pada keterangan kana katsiron jiddan fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin. Keturunannya sangat banyak terdapat di Hadramaut dan sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Itu poin pentingnya. Jadi keturunannya sangat banyak, baik di Hadramaut maupun di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Nah, jika di kitab ini yang ditulis oleh seorang ulama yang wafat tahun 478 Hijriah, jika di kitab ini dijelaskan bahwa keturunan, yaitu cucu dan cicit dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, sangat banyak, baik yang ada di Hadramaut dan juga ada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, pertanyaannya, apakah mereka habaib itu yang ada di Hadramaut, yang ada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, yang sangat banyak itu dan berada di berbagai negara muslim, apakah mereka itu mengaku keturunan dari Abdullah yang bukan Ubaidillah? Kan begitu. Karena di sini tertulis anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir itu Abdullah. Di antaranya Abdullah. Nah, kemudian kan tersebar di berbagai negara. Pertanyaannya, yang tersebar itu mengaku sebagai keturunan Abdullah atau sebagai keturunan Ubaidillah? Nah, jika ternyata mereka itu mengaku sebagai keturunan Ubaidillah, berarti harus ada yang keturunan Abdullah. Itu jika Abdullah dan Ubaidillah lain orang ya. Nah, yang tersebar sekarang kan bernasab ke Ubaidillah. Jika kita tanya habaib yang ada di Indonesia, mereka menyebut Ubaidillah. Ketika kita tanya di Yaman, Hadramaut, mereka menyebut Ubaidillah. Nah, jika Abdullah yang ada di kitab ini, yang katanya keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang kemudian keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir ini begitu banyak, baik yang ada di Hadramaut dan ada di berbagai negeri muslim. Jika Abdullah ini berbeda dengan Ubaidillah, berarti harus ada habaib-habaib yang jumlahnya sangat banyak, yang ada di Hadramaut, yang tersebar di berbagai negara, ya, yang keturunan Abdullah. Kan begitu. Jika Abdullah dan Ubaidillah adalah lain orang. Jika ternyata yang tersebar yang banyak ini ternyata mengaku sebagai keturunan Ubaidillah, berarti Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang. Kan seperti itu. Jika ternyata tidak ada yang mengaku sebagai hanya keturunan Abdullah, bukan keturunan Ubaidillah. Nah, jika ternyata yang ada di Hadramaut, yang ada di berbagai negeri kaum muslimin, ternyata mereka mengaku sebagai keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti Abdullah yang disebutkan di dalam kitab
Abnaul Imam ini adalah satu orang dengan Ubaidillah. Dan di halaman 169 di pohon nasab disebutkan di sini bahwa Abdullah dan Ubaidillah itu satu orang. Jadi Abdullah dikenal dengan nama Ubaidillah karena beliau sangat tawadhu, lebih suka disebut Ubaidillah yang artinya hamba kecilnya Allah. Supaya lebih jelas saya akan zoom. Nah, jadi Sayyid Ahmad ini punya 4 anak, yaitu Ali, Abdullah, Husain, dan Muhammad. Nah, Abdullah ini urifa bi Ubaidillah, dikenal dengan nama Ubaidillah, bitaswir. Nah, jadi satu orang, Abdullah dan Ubaidillah ini satu orang, bukan lain orang. Jika mau dianggap lain orang, jadi ada Abdullah ya, dan juga ada Ubaidillah, lain orang. Ubaidillah bukan keturunan Ahmad misalnya. Sedangkan di kitab tadi disebutkan bahwa keturunan Ahmad ini banyak sekali yang ada di Hadramaut dan ada di negeri-negeri Muslim. Nah, maka jika yang tersebar saat ini ternyata adalah mengaku sebagai keturunan Ubaidillah, maka kita harus membuktikan bahwa ada keturunan dari Abdullah yang bukan Ubaidillah. Ya. Jika tidak ada, berarti Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang. Nah, jadi silahkan dibuktikan saja. Jadi, jika Abdullah dan Ubaidillah itu lain orang, maka di manakah makam Abdullah? Makam Ubaidillah sudah ada. Kemudian, keturunan dari Ahmad ini banyak tersebar di seluruh dunia. Banyak di Hadramaut dan juga ada di sebagian negeri-negeri Muslim. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika ternyata semua habaib itu mengaku sebagai keturunan Ubaidillah, berarti Ubaidillah dan Abdullah adalah satu orang. Jika dianggap lain orang, berarti harus dibuktikan. Yang mana? Habaib-habaib yang jumlahnya banyak, yang ada di Hadramaut, yang ada di berbagai negeri kaum muslimin, yang keturunan Abdullah, tapi bukan keturunan Ubaidillah. Tinggal dibuktikan saja. Nah, selanjutnya, ternyata yang sering disebut itu adalah Ubaidillah. Sebagaimana di dalam ceramah Habib Ali. عن أبيه عبيد الله عن أبيه أحمد المهاجر عن أبيه عيسى النقيب عن. Nah, jadi yang disebut adalah Ubaidillah. Ubaidillah anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti satu orang antara Abdullah dan Ubaidillah itu adalah satu orang. Mari kita dengarkan sekali lagi. علوي عن أبيه عبيد الله عن أبيه أحمد المهاجر عن أبيه عيسى النقيب عن. Jelas sekali. Alwi ya, dari bapaknya yang bernama Ubaidillah, dari bapaknya yang bernama Ahmad, dari bapaknya yang bernama Aisyah. Jadi Ubaidillah adalah anak dari Ahmad dan satu orang dengan Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video yang ketiga yang akan membuktikan bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah satu orang dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Di video yang sebelumnya, saya sudah memperlihatkan adanya makam dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitu yang bertempat di Bor yang ada di Yaman. Kemudian saya juga perlihatkan makam dari anak beliau yang bernama Sayyid Alwi. Dan di makam Sayyid Alwi tertulis bahwasanya beliau itu adalah anak dari Ubaidillah. Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bahkan saya juga sudah perlihatkan makam dari ayah beliau yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kesimpulannya adalah makam Ubaidillah ada, makam anaknya ada, makam bapaknya ada. Jika Abdullah adalah lain orang dengan Ubaidillah, maka silahkan tunjukkan
di mana makam Abdullah itu. Jika tidak ada, berarti Ubaidillah yang makamnya ada ini sebenarnya adalah Abdullah. Berarti Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang. Kemudian di video yang sebelumnya saya sudah perlihatkan juga sebuah keterangan yang terdapat di dalam kitab Abna'ul Imam fi Misr wa Syam yang ditulis oleh seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Ibnu Toba yang wafat tahun 478 Hijriah. Yang mana di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, ya, Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu punya banyak keturunan. Bahkan disebutkan di sana kathiron jiddan. Sangat banyak keturunannya yang terdapat di Hadramaut dan tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, fakta saat ini yang terdapat di Hadramaut yang tersebar di berbagai negeri kaum muslimin itu mengaku sebagai keturunan dari Ubaidillah. Nah, jika di dalam kitab Abna'ul Imam anak dari Ahmad itu tertulis dengan nama Abdullah, yang kemudian kata kitab tersebut keturunan dari Ahmad bin Isa ini banyak terdapat di Hadramaut dan banyak terdapat di negeri kaum muslimin, dan fakta yang terjadi saat ini ternyata adalah merujuk kepada nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bukankah Abdullah yang terdapat di dalam kitab Abna'ul Imam sebenarnya adalah Ubaidillah? Jika beda orang, maka di mana keturunan dari Abdullah itu? Yang katanya banyak terdapat di Hadramaut dan tersebar di berbagai negeri kaum muslimin. Jika fakta yang terjadi adalah yang ada adalah habaib keturunan dari Ubaidillah, berarti Abdullah yang terdapat di kitab Abna'ul Imam sebenarnya adalah Ubaidillah. Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang. Dan sebenarnya sangat masuk akal jika di dalam kitab-kitab yang terdahulu tertulis nama Abdullah, tetapi di kitab-kitab belakangan tertulis nama Ubaidillah. Artinya begini, orang itu nama aslinya adalah Abdullah, sehingga di awal-awal tertulis Abdullah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena orang ini tawadhu, kemudian dia tidak mau disebut Abdullah, maunya disebut Ubaidillah dengan tasghir, hamba kecil Allah. Maka kemudian sangat masuk akal jika kemudian di kitab-kitab terakhir yang tertulis itu adalah Ubaidillah sebagai penghormatan terhadap beliau karena maunya beliau disebut dengan nama isim tasghir, yaitu Ubaidillah. Sedangkan di kitab-kitab yang terdahulu tertulis dengan nama aslinya, nama asal pemberian dari bapaknya, yaitu Abdullah. Tetapi setelah beliau ini menjadi tokoh besar, kemudian dikenallah dengan nama Ubaidillah karena ketawaduannya itu. Jadi nama Abdullah dan Ubaidillah sebenarnya satu. Dan jika kita mengacu kepada ilmu nahwu, sebenarnya Ubaidillah dan Abdullah itu satu. Hanya beda dari sudut pandang tasghirnya. Abdullah belum ditasghir, Ubaidillah ditasghir. Nah, video kali ini akan membuktikan bahwa habaib yang jumlahnya sangat banyak itu, yang terdapat di Hadramaut dan yang tersebar di berbagai negeri kaum muslimin, adalah keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad. Di kitab yang saat ini sedang saya buka, yaitu kitab Mawsu'atul Qabailil Arabiyah, yang ditulis oleh Muhammad Sulaiman At-Tayyib, yang mana kitab ini terbitan ketiga tahun 1431 Hijriah. Kitab ini terdiri dari 12 juz, kitab yang sangat-sangat tebal. Kitab ini berisi tentang penjelasan yang sangat mendetail tentang kabilah-kabilah bangsa Arab. Yang dibahas di dalam kitab ini tentang posisi medan, posisi tempat keberadaan mereka, sekaligus sejarah keberadaan mereka.
ketika saya melakukan pencarian di kitab ini dengan kata kunci Ubaidillah bin Ahmad, ternyata ditemukan berada di 4 tempat. Yang pertama terdapat di juz 11 halaman 412. Yang nomor 21, Alu Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Mereka ini bernisbat atau dinisbatkan kepada Sayyid Alwi Al-Akbar. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, makam Sayyid Alwi ini ada dan tertulis di nisan beliau, di nisan makam beliau, itu Ibnu Ubaidillah. Bukan Ibnu Abdillah, tapi Ibnu Ubaidillah. Jadi Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Alu Ba'alawi ini bernisbat kepada Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah bin Ahmad. Jadi Alu Ba'alawi itu nisbatnya kepada Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian perhatikan di sini, dia, yaitu Sayyid Alwi ini, itu mencakup terhadap nasab Alu Ba'alawi yang ini, kemudian Alu Al-Jufri, kemudian As-Saggaf, As-Sofi, Al-Idrus, dan selain mereka. Nah, jadi Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah ini, mencakup terhadap nasab dari Alu Ba'alawi, Alu Jufri, As-Saggaf, As-Sofi, Al-Idrus, dan selain mereka. Nah, berarti sangat banyak marga yang berasal dari Sayyid Alwi ini. Nah, jika ternyata Ubaidillah dan Abdullah itu lain orang, silahkan dibuktikan bahwa yang terdapat di Hadramaut itu selain dari keturunan dari Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah bin Ahmad ini, juga ada keturunan dari Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Jika ternyata lain orang. Kan begitu. Jika lain orang. Jika ternyata tidak ada, dan yang ada hanya keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad, berarti Abdullah yang disebutkan di dalam kitab Abnaul Imam itu sebenarnya adalah Ubaidillah. Kemudian, di sini perhatikan. Jadi ini ada di Tarim Hadramaut. Ya, tinggal datangi saja ke sana. Ya, jika ternyata Abdullah itu lain orang, tanyakan saja. Kalau yang keturunan Abdullah mana? Kalau yang Ubaidillah kan sudah ada. Nah, yang Abdullah yang mana? Kemudian tanya juga makamnya. Mana makam dari Abdullah? Jika tidak ada, berarti Abdullah dan Ubaidillah itu satu orang. Ubaidillah ini ya Abdullah. Kemudian di tempat yang kedua, disebutkan di sini di juz 11 halaman 417. Yaitu tentang Bait Al-Jufri. Nah, jadi Al-Jufri itu juga nanti bersambung kepada Ubaidillah bin Ahmad. Al-Jufri ini sangat banyak juga ya, sangat banyak juga. Nah, jadi bersambungnya ke Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian di tempat yang ketiga, itu menjelaskan tentang Alu Syihabuddin Al-Hadarimah. Nah, di sini juga bersambung ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dan di tempat yang keempat, nah, di sini disebutkan tentang di Hadramaut itu terdapat puluhan marga, yaitu Al-Bar, Al-Faqih, Al-Jufri, Jamalul Lail, Al-Junaid, Al-Habashi, Al-Haddad, As-Saggaf, Agil, Aidid, Al-Kaf, dan lain-lain. Yang mana mereka semua ini nasabnya bersambung kepada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir.
Jadi sangat banyak keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini. Nah, jika Abdullah dan Ubaidillah itu lain orang, maka semestinya ada keturunan dari Abdullah yang jumlahnya sangat banyak di Hadramaut. Karena di dalam kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam disebutkan bahwa keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang mana di antara anaknya tertulis di sana Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ternyata Ahmad bin Isa al-Muhajir ini punya banyak keturunan di Hadramaut, yang ternyata terbukti sekarang bahwa marga-marga di sana itu ternyata bersambungnya ke Ubaidillah. Bukankah artinya Abdullah yang disebutkan di dalam kitab Abnaul Imam itu sebenarnya adalah Ubaidillah? Karena jumlah habaib yang sangat banyak saat ini itu bersambungnya ke Ubaidillah. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jadi bagi mereka yang meyakini bahwa Abdullah dan Ubaidillah ini lain orang, silakan buktikan. Tunjukkan di mana makam Abdullah, dan kemudian tunjukkan pula di mana keturunan-keturunan dari Abdullah itu. Jika ternyata yang ada hanyalah makam dari Ubaidillah, dan yang ada hanyalah keturunan dari Ubaidillah, bukankah itu artinya Abdullah yang ditulis di kitab-kitab terdahulu dengan Ubaidillah yang tertulis di kitab-kitab belakangan adalah satu orang? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyebutan nama marga, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini masih berkaitan dengan persoalan nasab Sayyid Ubaidillah. Apa dampaknya jika Sayyid Ubaidillah dianggap bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban atas pertanyaan ini akan saya letakkan di bagian akhir video ini. Disebutkan di dalam kitab Qoladatun Nahr fi Wafayati A'yanid Dahr juz 2 halaman 618. Wa Ahmadu ibnu Isa hadza, yaitu Ahmad bin Isa ini, huwa jaddu sadati ali Ba'lawi nafa'allahu bihim. Dia, Ahmad bin Isa ini, adalah kakek moyang dari pemimpin-pemimpin sayyid-sayyid keluarga Ba'lawi. Semoga Allah memberikan manfaat sebab mereka. Wa tuwfiya Ahmadul madhkuru bil Husaysatil madhkurati. Sayyid Ahmad yang disebutkan ini telah wafat di Husaysah, yang mana Husaysah ini juga sudah pernah disebutkan di halaman sebelumnya. Ini adalah makam Sayyid Ahmad al-Muhajir. Di sini jelas tertulis Ahmad bin Isa bin Muhammad. Kemudian wa tuwfiya fil Husaysah. Untuk video dari makam beliau sudah saya tampilkan dalam bentuk video di video sebelumnya. Ini adalah foto dari para pelajar Indonesia di makam Sayyid Ahmad al-Muhajir. Kemudian ini jalan menuju makam Sayyid Ahmad al-Muhajir. Dan di dalam kitab Mawsu'atu Al-Qabailil Arabiyyati juz 11 halaman 412, ketika menyebut tentang Alu Ba'lawi, keluarga Ba'lawi, maka disebutkan di sini bahwa mereka, keluarga Ba'lawi itu, bernasab kepada Sayyid Alwi Al-Akbar. Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nah, jadi yang ada saat ini, Alu Ba'lawi, itu masih keturunan dari Ubaidillah. Jadi masih keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tepatnya dari anak Ubaidillah, yaitu Sayyid Alwi. Jadi keluarga Ba'lawi yang ada saat ini, ketika disebut Ba'lawi misalnya,
Maka mereka itu adalah keturunan dari Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ini anak dari Ubaidillah. Ubaidillah anak dari Ahmad Al-Muhajir. Kemudian wa huwa al-jami'u li nasabi ali Ba'lawi wa ali al-Jufri wa baiti Saqqaf wa baiti Safi wa baiti al-Idrus wa ghairihim minas sadati al-hadarimah alladzina dzukira nasabuhum. Sayyid Alwi ini, anak dari Ubaidillah ini, menghimpun terhadap nasab Alu Ba'alawi, Alu Jufri, As-Saggaf, As-Safi, Al-Idrus, dan selain mereka. Nah, jadi jika demikian berarti Ba'alawi, Al-Jufri, As-Saggaf, As-Safi, Al-Idrus itu masih keturunan dari Ubaidillah. Karena masih bertemu jalurnya kepada Ubaidillah. Kemudian di dalam kitab Mausu'ah Al-Qabaili Al-Arabiyyati juz 11 halaman 641 bahwa di Hadramaut itu ada banyak klan atau marga ya. Ada Al-Bar, ada Balfaqih, ada Al-Jufri, ada Jamalul Lail, ada Al-Junaid, ada Al-Habashi, ada Al-Haddad, ada As-Saggaf, ada Aqil, ada Aidid, ada Al-Kaf, dan lain-lain. Dan mereka semua ini, ya, hum yansubuna ila Ubaidillahi ibni Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, mereka semua ini, ya, klan Al-Bar, klan Balfaqih, klan Al-Jufri, dan lain-lain ini, semua itu bernasab kepada Ubaidillah. Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dan mereka semua ini ada di Hadramaut. Dan pastinya di Indonesia juga ada. Makanya di Indonesia itu ada Balfaqih, ada Al-Haddad, ada As-Saggaf, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan di sini. Walahum maqamun muhtaramun bitilkal bilad. Mereka semua itu memiliki kedudukan yang dihormati, terhormat di negeri tersebut. Wahum ahlu solahin wa taqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang bagus dan orang-orang yang bertakwa. Dan sebagian mereka itu mengadakan perjalanan berpindah ke Hijaz dan menetap di Makkah Al-Mukarramah, kemudian menetap di Madinah Al-Munawwarah, kemudian juga di Jeddah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita kaitkan antara teks ini, walahum maqamun muhtaramun bitilkal bilad. Mereka semua itu memiliki kedudukan yang terhormat di negeri tersebut, yaitu di Hadramaut. Nah, ini adalah Habib Umar bin Hafid ketika menuju makam Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi sampai saat ini keturunan dari Ubaidillah itu masih sangat dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صاحب الحضر المقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعرفة بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدلالة على الله. السلام عليكم ورحمة الله من برزهم الرحمن رحمة لبراياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جدكم سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جدكم سيدنا محمد حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى أمكم سيدتنا خديجة. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا
ربنا عليهم رضوان ربنا عليهم وصحب كرام صلاة تسليم وأزكى سلامي على المصطفى وآله وصحب كرام نامت القرون الصيد من آلها. Nah, jadi keturunan dari Ubaidillah sampai saat ini masih dalam posisi terhormat di negeri tersebut, dihormati oleh masyarakat. Nah, jika Ubaidillah bukan Abdullah, pertanyaan saya, di mana keturunan Abdullah? Bukankah keturunan Abdullah semestinya saat ini juga ada di Hadramaut, jika Abdullah dan Ubaidillah itu beda orang? Faktanya saat ini yang terdapat di Hadramaut adalah para habaib keturunan dari Ubaidillah. Berarti Abdullah dan Ubaidillah itu adalah satu orang. Ini beliau ketika berjalan di Hadramaut di Yaman, maka beliau ini diikuti oleh masyarakat. Berikut adalah nasab Habib Umar bin Hafid yang bersambung ke Sayyid Ubaidillah. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abi Bakar bin Idrus dan seterusnya sampai bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi Habib Umar itu masih keturunan dari Ubaidillah. Dan beliau sangat dihormati di negeri tersebut, di negeri Yaman. Dan di Hadramaut yang banyak itu adalah keturunan dari Ubaidillah. Nah, jika Abdullah adalah lain orang dengan Ubaidillah, maka di mana keturunan dari Abdullah itu? Makamnya Abdullah juga tidak ada. Yang ada adalah makam dari Ubaidillah. Yang dihormati adalah keturunan Ubaidillah. Yang jumlahnya banyak adalah habaib keturunan dari Ubaidillah. Berarti Abdullah yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu dengan Ubaidillah yang disebutkan di kitab-kitab terakhir adalah satu orang. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Jika nasab Ubaidillah ini digugurkan, maka apa dampaknya? Dampaknya adalah klan atau marga Al-Haddad, As-Saggaf, Aqil, Aidid, Al-Kaf, Al-Bar, Balfaqih, Al-Jufri, Jamalul Lail, Al-Junaid, Al-Habshi, Al-Ba'alawi, Al-Jufri, As-Saggaf, As-Safi, Al-Idrus, dan lain-lain akan digugurkan pula dari nasab yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyid Ubaidillah itu berada di puncak dari semua klan ini. Jadi semua ini akan bertemu ke Ubaidillah. Nah, jika Ubaidillah dianggap bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keturunan dari Ubaidillah juga bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Habib Umar bin Hafid. Nah, dan itu sangat tidak masuk akal menurut saya. Karena jika Abdullah itu lain orang dengan Ubaidillah, semestinya saat ini di Hadramaut itu ada keturunan Abdullah. Harus ada makam dari Abdullah. Dan yang dihormati mestinya adalah keturunan dari Abdullah. Tapi yang ada saat ini adalah makam Ubaidillah. Keturunan Ubaidillah. Yang dihormati adalah keturunan Ubaidillah. Yang memegang kunci dari makam Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah keturunan dari Ubaidillah. Maka sangat tidak masuk akal
jika Abdullah itu lain orang dengan Ubaidillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa segera menyelesaikan persoalan tentang nasab Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.